beberapa hari sebelum Yesus naik di atas kayu salib, ada sebuah kisah dan beberapa minggu ini saya akan share tentang kisah seputaran itu, saudara. Dan kita akan lihat ya apa yang Tuhan kerjakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bapak Saudara, ini adalah kisah bagaimana seorang buta ya disembuhkan oleh Tuhan, Saudara. Ya, ini beberapa saat sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, Saudara. Nah, dimulai dari apa? Sebelum dia masuk ke Yeriko, di ayat 45-nya, Saudara, ini yang menjadi pembukanya, Saudara. Coba kita kembali ke ayat 45. Karena anak manusia ini siapa? Yesus juga datang bukan untuk dilayani. Ya, anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Bagaimana cara dia melayani? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, sebenarnya Tuhan itu tidak butuh pelayanan kita, saudara. Dia punya malaikat yang kalau dia cuma bicara saja, malaikatnya pasti akan lakukan. Ya, kalau mau bicara tentang pujian penyembahan, malaikatnya suara jauh lebih bagus dari kita, saudara. Betul? Kalau Tuhan hanya butuh disembah, suara malaikat itu jauh lebih indah, saudara. Ya, makanya firman Tuhan katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dari sini kita mesti tahu, saudara, ya, kenapa kita itu diciptakan sama Tuhan. Kenapa kita ini diciptakan sama Tuhan? Apakah Tuhan itu butuh pelayanan kita? Apakah Tuhan itu butuh apa yang kita mesti lakukan buat dia? Saudara, sebenarnya Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Tapi kita yang butuh dia, saudara. Karena kita diciptakan, saudara tahu untuk apa? Untuk menerima cintanya. Kita diciptakan untuk mengalami cintanya. Kita diciptakan sebagai penerima sebenarnya, saudara. Kita tidak mungkin bisa memberi kepada Tuhan kalau kita tidak menerima dari dia. Amin, saudara. Jadi saudara, kita mesti sadar dalam hidup ini. Kenapa Tuhan ciptakan manusia itu di hari ke-6, saudara? Karena Tuhan ciptakan semuanya untuk manusia. Waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, manusia bukan lagi untuk membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Semuanya udah siap, saudara. Semuanya udah siap. Di situ manusia tinggal mengelola. Dan di situ manusia bisa menikmati Tuhan. Saudara bayangkan diciptakan pada hari ke-6, hari ke-7 apa? Beristirahat. Betul ya, saudara? Ada orang kerja dulu baru beristirahat atau istirahat dulu baru kerja? Mana, saudara? Menurut saudara kerja dulu baru istirahat atau istirahat dulu baru kerja? Manusia diciptakan hari ke-6 langsung disuruh beristirahat. Dari beristirahat itulah dia bisa bekerja. Amin, saudara? Dari beristirahat itulah dia bisa bekerja. Ini pola yang Tuhan mau kita sadari dalam hidup ini. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin kita sadar bahwa dia sebenarnya ingin kita pertama-tama sadar bahwa dia datang untuk melayani kita. Dia datang untuk memberikan yang terbaik buat hidup kita.
Kalau saudara tidak sadar bahwa dia datang untuk memberikan yang terbaik buat hidup saudara, saudara tidak mungkin bisa melayani dia dengan yang terbaik. Amin saudara. Setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap apapun yang kita lakukan harus dengan sebuah kesadaran, aku telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Ingat Tuhan itu sebenarnya tidak butuh pelayanan kita. Tapi kalau kita melayani, itu karena kita mengalami kepenuhannya dia. Kita mengalami kepenuhannya dia. Waktu kita mengalami kepenuhannya dia, dari situlah kita bisa melayani dia. Amin saudara. Amin. Kita harus tahu saudara, yang pertama Tuhan itu rindu saudara ngalamin dia terlebih dahulu. Dia melayani dengan cara apa? Firman Tuhan katakan dia berikan nyawanya buat kita. Kenapa dia berikan nyawanya saudara? Karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, waktu di Taman Eden saya ringkas saja sedikit. Di Taman Eden Tuhan kasih satu cobaan, satu pilihan. Makanya itulah free will, itulah namanya kehendak bebas. Kalau tanpa kehendak bebas, tanpa ada ujian, dari mana bisa dibuktikan kehendak bebas? Kalau tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat, di situ tidak ada kehendak bebas sebenarnya. Karena Tuhan itu tidak menciptakan robot, saudara. Amin, saudara. Malaikat itu tidak bisa, ya. Mereka sudah diciptakan, kamu harus melayani Tuhan. Malaikat seperti itu, tapi kita diciptakan dengan sebuah kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu bukan kehendak bebas kalau tidak ada pilihan. Saya menyadari ketika Tuhan kasih kita kehendak bebas, karena Tuhan ingin waktu kita menyadari cintanya, waktu manusia itu gagal saudara, dia tahu dia butuh juru selamat. Dia tahu dia tidak mampu berjalan sendirian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup sendirian. Karena manusia itu diciptakan untuk tergantung dengan Tuhan. Ya, saudara ingat, saudara diciptakan itu untuk tergantung dengan Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Semakin saudara sadar saudara tidak bisa lepas dari Tuhan. Semakin saudara sadar bahwa saudara itu mesti jadi satu dengan Tuhan. Di situ saudara bisa mengasihi Tuhan. Di situ saudara bisa melayani Tuhan. Di situ saudara bisa beri yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Waktu manusia gagal karena dia pilih buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia terpisah dari Tuhan. Tuhan itu sudah rancangkan perencanaan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tiba-tiba. Tuhan sudah rancangkan karya keselamatan itu jauh sebelumnya. Ya, Tuhan sudah rancangkan salib itu jauh sebelumnya saudara. Jauh sebelum manusia itu ada. Makanya waktu manusia gagal, manusia jatuh, terpisah dari Tuhan. Dan manusia sepertinya di dalam tanda kutip dibiarkan. Supaya manusia itu sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Waktu dia sadar dia tidak bisa hidup sendiri, disitulah dia sadar dia butuh juru selamat. Amin saudara? Amin saudara? Kalau saudara tidak pernah gagal, saudara tidak pernah jatuh, dari mana saudara tahu saudara butuh juru selamat? Manusia juga seperti itu saudara. Tuhan sepertinya biarkan manusia ribuan tahun sepertinya dibiarkan dalam keterpisahan. Tapi sebenarnya itu untuk menunjukkan pada manusia bahwa mereka tidak pernah mampu bisa hidup sendiri. Dan akhirnya Tuhan berikanlah karya salib itu saudara. Karya salib itu tuh apa saudara? Saya sudah pernah share di tempat ini. Tuhan itu sebenarnya kalau dia mau cuma ampuni saja, dia tidak adil saudara. Dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum saudara. Makanya ya Tuhan itu waktu ampuni saudara, bukan dia cuma bilang saya ampuni kamu. Bukan saudara. Nah dosanya siapa yang bayar? Dosanya harus dibayar, itu baru Tuhan adil. Waktu dia bilang aku mengampunimu, itu ada dasarnya saudara. Kenapa dia ampuni kita? Karena setiap dosa kita itu diambil oleh dia dan ditaruh dalam tubuhnya dan dia selesaikan di situ satu kali untuk selamanya. Amin saudara? Dengan dasar itulah saudara dan saya diampuni saudara. Amin? Amin? Ya, makanya kita mesti sadar dalam hidup ini saudara. Bahwa Tuhan itu ingin kita sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari dia. Jadi kuncinya yang pertama kita harus tahu dulu bahwa kita diciptakan sebenarnya bukan untuk melayani Tuhan. Ya, kita diciptakan untuk menerima cintanya. Kita diciptakan untuk mengalami dia. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah buah akibat dari kita ngalami dia dalam hidup ini. Amin saudara. Dan Tuhan ingin tunjukkan buat kita. Nah mari saya ingin bawa kita lihat dulu.
di dalam Keluaran pasal 21, ya. Sebelum kita masuk ke Bartimeus, ya. Keluaran 21 ayat yang ke 1 sampai 6, coba kita buka. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia punya istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah saudara, Keluaran 20 itu bicara tentang Tuhan berikan hukum Taurat. Aneh, kenapa begitu Tuhan kasih hukum Taurat, langsung Keluaran 21 Tuhan bicara tentang budak. Tentang budak, apa maksudnya ini saudara? Ya, kenapa Tuhan bicara tentang budak? Dikatakan ada peraturan tentang budak. Kalau engkau membeli seorang budak, ya, budak itu akan bekerja pada kamu 6 tahun. Tahun yang ke-7 dia boleh pergi dengan bebas. Israel itu punya aturan setiap tahun ke-7 itu tahun pembebasan. Makanya ada 7 kali 7 49 tahun Yobel. Ya. Nah, setiap tahun ke-7 itu tahun budak itu boleh pergi dengan bebas. Tetapi kalau Tuhan itu kasih istri dan waktu budak itu dikasih istri sama tuannya, ya, dari budak yang lain, dan kemudian mereka punya anak, tahun ke-7 budak itu pergi tapi tidak boleh bawa istri dan anaknya. Istri dan anaknya tetap kepunyaan tuannya. Tapi kalau budak itu berkata Tuhan, karena dia merasa tuannya itu baik, maka budak itu akan ambil istrinya, ambil anaknya dan bilang aku akan mengabdi pada Tuhan seumur hidup. Saudara, ini ada sebuah gambaran yang indah saudara, dari kisah ini saudara. Saudara tahu ini gambaran bagaimana ya Yesus dia menjadi budak. Dan saudara tahu kita ini adalah istri dan anak-anaknya yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita juga budak. Tapi Yesus dia punya pilihan. Dia punya pilihan untuk tidak menebus kita, untuk tidak, dia bisa tinggalkan kita. Ya. Tetapi saudara, dan ini peristiwa di Getsemani. Saudara ingat, pada waktu itu dia bergumul. Dia bilang, sebenarnya pada waktu itu saya membayangkan Bapak kasih pilihan. Mau diambil, take it or leave it. Mau terus atau stop. Karena dia akan naik ke atas kayu salib, saudara. Dia akan ambil satu pilihan yang sulit. Dia punya kesempatan untuk bebas dari itu. Dia punya kesempatan untuk lepas dari itu. Tapi dia bilang, tidak Tuhan. Aku memilih untuk melakukan kehendak-Mu. Aku memilih untuk menebus manusia. Sekalipun aku harus naik di atas kayu salib. Saudara, ini gambaran daripada budak yang harusnya bebas di tahun ke-7. Tapi dia memilih, tidak. Ini istriku, ini anak-anakku. Saudaralah istri dan anak-anaknya. Amin saudara. Saudara dibawa bersama-sama di hadapan Bapa di sorga. Dan Yesus berkata, ini adalah mempelaiku. Aku akan mengabdi selama-lamanya. Mereka adalah kepunyaanku untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin saudara. Saudara bisa lihat gambaran yang indah di sini. Dia mau jadi budak. Ya, dia mau melayani. Supaya kata kita hari ini bisa diselamatkan saudara. Amin saudara. Ya, saudara tahu kenapa dari Keluaran 20 langsung Keluaran 21 bicara tentang budak. Karena Tuhan mau kasih sebuah solusi. Tuhan tahu waktu dia kasih semua itu perjanjian-perjanjian. Tuhan tahu waktu dia kasih semua perintah-perintah. Manusia itu tidak mungkin bisa.
Manusia tidak mungkin mampu, orang Israel tidak mungkin mampu. Maka dia kasih langsung solusi. Ada budak yang dibeli. Ini bicara tentang siapa? Yesus jadi budak supaya saudara dan saya bisa ditebus dan diselamatkan untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Amin saudara. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk apa? Seumur hidup, ya, ditusuk telinganya. Ini tanda bahwa udah menjadi kepunyaan. Nah, mari kita buka Mazmur pasal yang ke-40, ini ayat mesianik saudara, tentang karya Kristus. Mazmur 40 ayat 6 dan 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ayat yang ke-7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang Yesus saudara. Ya, Tuhan tidak menghendaki korban-korban yang lain, tapi karya Kristus yang dikehendaki sama Bapa saudara. Nah saudara baca ayat yang ke-6, kata membuka telinga di situ. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian, tapi engkau telah membuka telinga. Kata membuka telinga, itu saya klik dalam bahasa Inggrisnya itu kata pierce. Kata pierce itu kata yang sama adalah menusuk telinga. Ya, kata menusuk telinga. Dengan kata lain ini ayat mesianik tentang karya Kristus saudara. Kristus adalah budak yang ditusuk telinganya saudara. Kristus adalah budak yang ditusuk telinganya. Supaya apa? Supaya dia bisa membeli saudara dan saya dan kita semua bisa bersatu bersama-sama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Ya. Makanya kita harus paham, firman Tuhan katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Amin saudara. Biarkan diri saudara dilayani oleh Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu sombong, Tuhan, saya tidak mau dilayani oleh Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Iya memang betul, kita melayani Tuhan, tapi waktu kita melayani Tuhan, kita harus terima dulu kita dilayani oleh Dia. Amin saudara. Saudara ingat kisah tentang Maria dan Marta, waktu Yesus datang ke rumah mereka. Marta bilang apa? Marta sibuk melayani. Karena memang secara tradisi orang timur, ada tamu datang, dia harus dilayani sebaik-baiknya. Tidak salah. Maria apa? Maria duduk di kaki Yesus, firman Tuhan katakan. Ini sepertinya tidak ada etikanya. Orang lagi tamu lagi datang kok sepertinya tidak peduli. Marta langsung marah sama Yesus. Guru, kasih tahu tuh dia. Ya. Tolong bantu saya. Ya, jadi artinya dia kesalahkan dua orang sudah. Ya. Kasih tahu dia itu, bantu saya ini lagi sibuk ini. Saya ini bukan main-main ini. Saya lagi kerja keras ini. Sibuk melayani. Yesus bilang apa? Marta, Marta. Kamu terlalu sibuk dengan banyak hal. Satu saja yang perlu. Yang dilakukan oleh Maria dan itu tidak akan diambil daripada dia. Maria melakukan satu yang tidak akan diambil daripada dia untuk selama-lamanya. Dia duduk di kaki Yesus. Saudara tahu, Maria menerima. Maria dilayani oleh Yesus. Yang satu sibuk melayani Yesus. Yang satu sibuk dilayani oleh Yesus. Apakah Maria tidak melayani Yesus? Maria melayani Yesus. Tapi Maria melayani dari kepenuhan. Karena dia menerima apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Amin saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau kita sadari dalam hidup ini. Setiap kali kita lakukan segala sesuatu, lakukanlah dari satu kepenuhan, dari sebuah kesadaran bahwa engkau dilayani terlebih dahulu oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan, sekalipun Dia Raja. Ya, Dia Raja yang ingin kita datang dan nikmati Dia. Dia siapkan semua yang terbaik, Dia siapkan semua hidangan yang ada. Tapi seringkali kita tidak mau ambil itu saudara. Kita tidak mau ambil itu. Kita tidak mau ambil itu. Apa yang Dia sediakan buat kita? Apa yang Dia kerjakan buat kita? Seringkali kita tidak mau ambil itu, saudara. Makanya seringkali Dia berkata, di manakah imanmu? Saudara, iman itu apa, saudara? Iman itu bagaimana kita datang pada Tuhan dan kita ambil dari Dia.
Betul? Iman itu bukan tentang apa yang bisa kau berikan buat Tuhan. Iman itu tentang apa yang kau bisa kau ambil dari Tuhan. Tangan yang terulur untuk menerima dari Tuhan. Tuhan bilang, aku nih datang dengan segala kelimpahan. Tapi kenapa kamu cuma ambil sedikit? Kenapa kamu cuma ambil sedikit? Saudara, Tuhan itu beda dengan manusia. Kalau manusia, semakin kita datang sama dia, semakin kita ambil dari dia, semakin dia itu capek, semakin dia itu lemah. Betul ya saudara? Kalau saudara datang sama seseorang, teman saudara yang bilang yang paling akrab sekalipun. Teman yang pokoknya udah paling akrab. Ya, sehidup semati. Tiap hari saudara datang, tolong beta dong, tolong beta dong. 1-2 hari oke, tapi kalau tiap hari saudara, tiap hari saudara datang, dia akan lelah juga saudara. Betul ya saudara? Namun dia bilang, waduh ini susah ini. Tapi kalau Tuhan tidak saudara, Tuhan tidak. Semakin saudara datang sama dia, semakin saudara ambil dari dia, semakin saudara ambil dari dia, semakin dia dikenyangkan. Amin saudara. Semakin saudara ambil dari dia, semakin dia dikenyangkan. Amin saudara. Itu Tuhan kita. Saya ingin mulai dari sini supaya kita memiliki pandangan yang benar tentang siapa Tuhan. Tentang apa yang Tuhan inginkan kita percaya tentang dia. Ya, sebelum kita bisa lakukan segala sesuatu buat Tuhan, kita harus menyadari ini. Dia Tuhan yang ingin melayani hidup saudara dan saya. Dia Raja, dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kenapa dia mau turun jadi manusia, merendahkan diri? Karena dia ingin melayani saudara dan saya. Amin saudara. Kalau saudara berikan diri saudara dilayani sama Tuhan, saudara akan bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Jadi pelayanan kita, apa yang kita lakukan buat Tuhan, itu cuma buah dari apa yang kita alami bersama Tuhan. Amin saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Saudara tahu Yeriko, ini adalah kota yang terkutuk saudara. Terkutuk karena apa? Nah mari kita buka di dalam Yosua. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota ini. Dan dengan membayarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi saudara, Yeriko itu kota yang terkutuk saudara. Ya, setelah diruntuhkan oleh Joshua, kota itu tidak boleh dibangun. Kalau ada yang mau bangun, dia harus bayar dengan tumbal. Yaitu apa? Nyawa anaknya yang sulung dan nyawa anaknya yang bungsu. Dan itu terjadi di satu raja-raja, nanti saudara-saudara baca. Ada seorang yang mau bangun kota itu, dia harus bayar dengan 2 nyawa anaknya saudara. Dan Yeriko ini satu kota yang terkutuk. Kota yang terkutuk, maka Israel itu pintar. Kota-kota yang dianggap terkutuk itu dikasih sama apa? Palestina hari-hari ini saudara. Saudara ke Yeriko hari-hari ini kota yang sepi saudara. Ya, itu kota seperti tandus. Nah, tapi Tuhan Yesus turun ke kota Yeriko. Ini gambaran dari apa? Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Dia turun ke dunia. Dunia hari ini sedang ada dalam kutuk. Betul ya saudara? Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak dikutuk sama Tuhan. Yang dikutuk apa? Tanah. Makanya kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Mau dipermak seperti apapun, dunia ini pasti tambah tua. Mau dijaga seperti apapun, dunia ini pasti akan mengalami kesudahannya. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Firman Tuhan katakan terkutuklah tanah oleh karena apa yang kau lakukan, Adam. Ya. Dan nanti waktu Yesus datang kembali, dia akan kasih ini dunia yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Yang tidak bisa mengalami bencana alam, yang tidak bisa mengalami namanya gempa bumi. Kenapa kita ngalamin ini semua? Ya ini memang dunia udah jatuh, saudara. Tidak bisa. Mau dicegah seperti apapun tidak bisa saudara. Tapi nanti kalau dunia yang baru, dunia itu tidak ada lagi namanya bencana alam. Tidak ada lagi namanya ya banjir. Ya sekalipun ini banyak kesalahan manusia di dalamnya. Tapi kita memang hidup di dunia yang udah jatuh saudara.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, kota yang terkutuk itu, saudara. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Sebenarnya ini namanya bukan Bartimeus, saudara. Ya, Bartimeus itu sendiri artinya, bar itu apa? Anak. Bar itu apa? Anak. Karena bar itu bin, itu anak. Timeus itu makanya dikatakan anak Timeus. Ya, sebenarnya dia tidak punya nama, saudara. Ini orang udah buta, miskin lagi, saudara. Pengemis lagi. Aduh, hidupnya udah susah, saudara. Ya, udah buta, pengemis lagi. Bukankah ini gambaran dari hidup kita? Hidup kita ini juga, kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, ya, sekalipun mungkin kita punya harta yang banyak, sekalipun mungkin kita punya jabatan yang tinggi, kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang miskin, saudara. Orang-orang yang miskin yang punya harta yang banyak. Orang-orang yang miskin yang punya kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang buta. Makanya dalam hidup ini yang paling penting, saudara, yang paling penting adalah ketika saudara mata sudah dibukakan dan saudara bisa kenal Tuhan. Amin. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, ya, anak Timeus. Nah, kata Timeus sendiri, ya, anak Timeus, saya coba klik di dalam bahasa aslinya. Siapa sih Bartimeus ini, saudara? Dari namanya, saudara, saudara bisa lihat orang ini ternyata dia ngalamin penderitaan, bukan cuma buta, saudara. Ya, orang panggil dia Bartimeus, Bartimeus, son of Timeus. Itu dari bar dan tame. Tame itu artinya adalah unclean atau najis. Bartimeus itu selalu dipanggil anak najis, anak najis, anak najis. Atau bisa juga anak haram, anak haram. Ini dia udah bukan cuma pengemis, matanya buta, tapi dia juga dipanggil anak najis, anak najis, anak najis. Jadi sejak kecil dia ngalamin intimidasi, sejak kecil dia ngalami dakwaan. Dia tidak punya identitas yang sejati. Dia hanya dibilang anak najis, anak najis. Saya bisa bayangkan orang yang seperti ini, saudara. Orang yang seperti ini. Tuhan datang ke Yeriko untuk berjumpa dengan dia. Tuhan datang ke kota yang terkutuk untuk mencari Bartimeus. Amin, saudara. Seharusnya kita semua ini juga, kita ini mau dibilang orang najis. Orang yang tidak jelas identitas, orang yang tidak jelas, yang tidak punya identitas yang sejati. Tapi untuk itulah Raja mau turun sebagai hamba ke kota yang terkutuk, ke dunia yang terkutuk, untuk menemukan saudara dan saya. Amin, saudara. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Jadi waktu Yesus lewat tuh, ya, di Injil Lukas katakan tuh ramai situ. Dan orang bilang, Yesus orang Nazaret, Yesus orang Nazaret lewat. Saudara tahu? Bagi orang banyak, Yesus orang Nazaret. Karena dia memang dari Nazaret. Tapi saudara tahu? Sebutan Yesus orang Nazaret itu adalah sebutan yang menghina sebenarnya. Karena apa? Nazaret itu pada waktu itu dianggap sebagai kota yang tidak ada yang sesuatu yang baik yang keluar dari Nazaret. Ya, tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari Nazaret. Jadi seperti kata-kata olokan. Makanya di salib Yesus itu dikatakan Yesus orang Nazaret. Itu sebenarnya hinaan. Hinaan. Apa hinaan buat kita hari ini? Oh, dia orang mana tuh? Wah, ya kan? Tapi itu bahasa hinaan bagi kita hari ini. Yesus orang Nazaret itu sesuatu yang membanggakan. Tapi bagi zaman itu, konteksnya pada zaman itu, Nazaret itu sesuatu yang memalukan. Karena tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari Nazaret. Jadi orang-orang banyak itu bilang, Yesus Nazaret lewat, Yesus Nazaret lewat. Dan Bartimeus, saudara, dia dengar itu, saudara. Dia dengar. Dan firman Tuhan katakan, mulailah ia berseru, Yesus, orang Nazaret. Dia bilang seperti itu? Tidak, saudara. Dia bilang apa? Yesus, anak Daud,
kasihanilah aku, have mercy on me. Saudara tahu kenapa dia bisa panggil Yesus berbeda dengan orang-orang sekitarnya? Yang lain panggil Yesus orang Nazaret, dia panggil Yesus anak Daud. Saudara tahu, Injil Markus adalah Injil yang pertama kali ditulis. Kalau saudara belajar teologi ya, diajarin kitab Injil Markus itu Injil yang pertama kali ditulis, yang paling tua. Dengan kata lain saudara, kata Yesus anak Daud ini pertama kali muncul dari Bartimeus ini saudara. Orang yang pertama panggil Yesus sebagai anak Daud adalah Bartimeus. Dari mana dia bisa panggil Yesus? Apa signifikannya kata anak Daud? Saudara tahu, anak Daud itu bicara tentang bukan sekedar dia anaknya Daud. Tidak semua orang dipanggil anak Daud. Tapi waktu dipanggil anak Daud, itu bicara dia adalah raja. Dan yang kedua, dia adalah Mesias. Ya, keturunan Daud banyak. Tapi sebutan anak Daud, waktu orang bilang dia anak Daud, sebenarnya dia sedang berkata, dia adalah Mesias dan dia adalah raja. Jadi yang pertama kali menyebut Yesus sebagai anak Daud adalah Bartimeus, saudara. Dari mana dia bisa sebut Yesus sebagai anak Daud? Kenapa dia punya cara panggil Yesus beda dengan orang-orang sekelilingnya? Ini yang saya bilang, bagaimana engkau mengenal siapa Yesus akan menentukan apa yang akan saudara alami dalam hidup ini. Apakah engkau mengenal dia sebagai anak Daud? Sekeliling saudara mengenal dia sebagai orang Nazaret. Sekeliling saudara mengenal dia sebagai ya Tuhan yang memalukan mungkin. Mungkin konteksnya buat kita hari ini bisa berbeda. Mungkin hari ini orang bisa berkata, dia Tuhan yang suka marah, dia Tuhan yang suka menghukum, dia Tuhan yang suka membinasakan umatnya. Tapi engkau kenal dia lain. Engkau kenal dia Tuhan yang mencintai hidupku. Yang turun dari tahtanya untuk menyelamatkan aku. Yang melayani hidupku, menemukan aku. Yang mengasihi aku dengan cintanya yang tanpa syarat. Dialah juru selamat kehidupanku. Amin saudara. Amin. Bagaimana engkau kenal Tuhan hari ini? Dari mana? Saya memperkirakan ya, mungkin dia dengar. Karena sebelumnya ada beberapa orang buta juga disembuhkan. Di Yohanes pasal 9, Yesus menyembuhkan mata orang buta, dikasih tanah itu saudara, disuruh pergi kolam Siloam. Bartimeus ini dia sekalipun tidak bisa melihat, tapi pendengarannya jalan. Dia dengar orang cerita, oh itu ada orang buta sembuh, ada orang buta sembuh. Dan dia tahu firman, Bartimeus ini tahu, yang bisa sembuhkan orang buta itu adalah Mesias. Dan Mesias itu adalah keturunan Daud. Dia raja orang Israel. Saya percaya waktu dia dengar itu, imannya dibangkitkan. Makanya saudara harus dengar siapa Yesus itu saudara. Amin. Dengar tentang dia. Dengar tentang dia. Dengar tentang dia. Waktu saudara dengar tentang dia, iman itu dibangkitkan saudara. Iman itu dibangkitkan. Dia dengar ada orang buta disembuhkan. Dia mulai hubungkan dengan firman. Di firman dikatakan, yang bisa sembuhkan orang buta itu adalah Mesias. Mesias yang bisa sembuhkan orang buta dan Mesias itu adalah keturunan Daud. Dan dia mulai ada pengharapan. Tadinya dia udah blank sama sekali. Tadinya dia terhukum, dia terdakwa. Dia merasa tidak layak hidupnya, dia merasa hidupnya udah tidak ada pengharapan. Tiba-tiba dia dengar tentang Yesus. Dia menyembuhkan mata orang buta. Dia mulai ada pengharapan, mulai timbul. Dan itu membuat dia punya pengharapan dalam hidupnya. Dan waktu dia dengar Yesus orang Nazaret lewat, dalam pikirannya Yesus anak Daud. Dia Mesias. Amin saudara. Ketika didengarnya bahwa itulah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Dia fokus di anak Daudnya saudara. Karena anak Daud ini bicara tentang raja dan Mesias. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Saudara tahu,
Apa yang bisa buat Yesus berhenti, saudara? Saudara tahu Yeriko dikalahkan dengan cara apa? Ada teriakan hari ke-7, betul? Hari pertama mereka kelilingi, hari kedua mereka kelilingi. Saudara ingat kisah Yeriko? Bagaimana mereka kelilingi? Nah hari ke-7, Yosua bilang, putar 7 kali dan pada terakhir teriak semua. Maka tembok itu diruntuhkan. Ya, dengan cara yang sama. Di Yeriko, di kota yang sama. Ada teriakan. Tapi teriakan dari seorang Bartimeus kepada Tuhan. Dan kalau teriakan Yosua meruntuhkan tembok Yeriko, teriakan Bartimeus meruntuhkan selaput yang menutup mata rohaninya. Waktu dikatakan Tuhan itu berhenti, saya teringat satu kali Yesus ada di tengah badai. Badai itu begitu besar, badai itu begitu dahsyat, Yesus tertidur di tengah badai. Badai tidak pernah bisa bangunkan Yesus, ingat itu saudara? Tapi teriakan murid-muridnya. Teriakan muridnya sama badai besar mana saudara? Mana lebih besar? Kalau saudara ada di tengah badai. Saudara teriak pun tidak dengar saudara. Tapi yang membangunkan Yesus bukan badai. Yang membangunkan Yesus adalah teriakan murid-muridnya. Amin saudara? Teriakan Bartimeus itu membuat Yesus berhenti. Kalau saudara baca di Yosua pasal 10. Yosua pada waktu itu perang. Dia perang dengan bangsa Amori. Tapi waktu perang itu saudara tahu, tiba-tiba udah mau malam, udah mau senja. Dan ini udah mau menang nih Yosua. Waduh, Yosua bilang ini kalau kita tunda besok musuh bisa kumpul kekuatan lagi. Musuh bisa kumpul kekuatan untuk mengumpulkan energi untuk perang lagi besok. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan hentikan matahari. Ada, saudara ingat kisah itu? Coba Yosua 10 ayat 12. Ya. Lalu Yosua bicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori pada orang Israel. Ia berkata di hadapan Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah. Jadi saudara, Yosua ya waktu dia berkata matahari berhenti, bulan berhenti, itu bulan matahari stop saudara. Jadi saudara itu siangnya jadi panjang saudara, tambah 1 hari. Makanya menurut penelitian itu ada 1 hari yang hilang. Yaitu harinya Yosua menghentikan matahari itu saudara. Nah saudara tahu di Yeriko Bartimeus teriak, bukan matahari yang berhenti, tapi yang menciptakan matahari itu yang berhenti untuk melihat Bartimeus. Amin saudara. Mana yang lebih hebat saudara? Mana yang lebih hebat? Saudara berteriak matahari berhenti, atau saudara berteriak yang ciptakan matahari yang berhenti lihat hidup saudara? Amin saudara. Waktu Bartimeus teriak, Anak Daud! Firman Tuhan katakan, Yesus berhenti. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ini siapa? Bartimeus. Dia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Bartimeus tanggalkan jubahnya. Jubah ini bicara tentang identitasnya yang lama. Jubah ini juga bicara tentang keamanannya. Saya tahu pada waktu itu orang-orang pengemis-pengemis itu dikasih jubah untuk supaya mereka tidak sembarangan-sembarangan. Dikasih ini, kamu ini pengemis, kasih identitas, kasih jubah. Tapi waktu dia dipanggil sama Yesus, dia tanggalkan jubahnya, saudara. Dia tanggalkan kebenarannya yang lama. Dia tanggalkan identitasnya yang lama. Saudara, kalau saudara datang pada Tuhan, saudara tidak bisa pakai jubah yang lama, saudara. Tanggalkan, tidak bisa pakai kebenaran saudara yang lama. Saudara datang pada dia, dan dia adalah kebenaran hidup saudara. Amin, saudara. Anak terhilang, waktu dia kembali ke rumah, bapaknya kasih apa? Kasih pakai dia jubah. Jubah itu bicara apa? Kebenaran. Ingat waktu manusia jatuh dalam dosa, dia pakai apa? Baju dari apa? Jubah dari apa? Daun pohon ara. Daun pohon ara itu bicara apa? Kebenaran manusia. Kebenaran manusia tidak pernah cukup untuk buat dia bisa datang pada Tuhan. Dia harus ganti itu. Dan Tuhan sendiri yang kasih dipakai dia jubah. Jubahnya dari apa? Dari kulit domba yang ada darahnya. Ini bicara tentang pengorbanan Yesus. Amin saudara. Waktu Bartimeus
dipanggil sama Tuhan, dia buka dia punya jubah, dia langsung datang sama Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara datang pada Tuhan, jangan pernah andalkan kebenaran diri saudara. Datang pada Tuhan dengan kebenarannya. Siapa saudara dalam Kristus? Amin saudara. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, ini suatu pertanyaan yang dahsyat. Dia seorang raja, dia adalah penguasa, tapi dia turun menjadi hamba. Hanya hamba yang berkata pada tuannya, apa yang mau engkau perbuat? Apa yang mau kau kehendaki supaya aku perbuat? Betul tidak saudara? Yesus menempatkan dirinya posisi sebagai apa? Sebagai hamba. Hamba tanya sama tuannya, apa yang mau aku perbuat bagimu? Wow, sudah lihat ini. Sudah lihat ini. Perkataan yang sama yang hari ini. Tuhan tanya sama saudara, apa yang mau engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukankah kita Bartimius? Bukankah kita adalah orang-orang yang najis? Bukankah kita adalah orang-orang yang buta? Pertanyaan yang sama. Tuhan tidak bilang, Bartimius, lu harus buat begini, buat begini, buat begini. Itu perkataan Tuhan kepada hamba, betul? Tapi Yesus menempatkan dirinya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan seorang hamba kepada Tuhan. Yesus menempatkan dirinya sebagai hamba yang melayani hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kalau dia bertanya sama Bartimius, dia Tuhan yang sama, yang tidak berubah. 2000 tahun yang lalu, dia tidak berubah. Bahkan selama-lamanya, karakternya, kasihnya, nature-nya dia tidak berubah. Kalau saudara mau kenal siapa Tuhan itu, lihat siapa Bapa itu. Siapa Bapa itu? Lihat bagaimana Yesus jalan di muka bumi. Kalau Yesus tanya sama Bartimius, apa yang mau aku berbuat bagimu? Yesus yang sama juga, yang hari ini tanya sama saudara. Apakah engkau rela? Apakah engkau rela Tuhan tanya sama begitu sama saudara? Kadang-kadang, Tuhan, masa Tuhan tanya sama saya begitu? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan lakukan itu. Dia mau tunjukkan. Sebelum engkau bisa melayani dia, engkau harus menerima dia melayani hidup saudara. Amin saudara. Firman Tuhan bilang apa? Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan apa? Engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia apa? Lalu ia apa? Meninggalkan Yesus atau mengikuti Yesus? Harusnya Yesus bilang gini, sembuh tapi kau harus melayani aku ya. Sembuh kau harus ikut aku ya. Tidak saudara, kasih karunia tidak pernah memaksa. Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi waktu orang itu disembuhkan, orang itu menerima penglihatannya. Saya percaya bukan cuma penglihatannya disembuhkan, hatinya disembuhkan, jiwanya dipulihkan. Waktu dia disembuhkan Tuhan, dia tidak perlu disuruh untuk melayani Tuhan. Dia bilang, aku mau ikut Tuhan. Amin saudara. Aku mau ikut Tuhan. Tuhan bilang apa? Pergi. Pergi. Dia bilang apa? Tidak, aku mau ikut Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau beri yang terbaik buat Tuhan. Aku mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ini kunci saudara. Ini kunci bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Tadi saya katakan di awal, Tuhan tidak butuh dilayani. Karena kalau saudara layani dia tidak tambah besar. Dia tidak tambah hebat. Dia Tuhan yang udah punya segalanya. Tapi kalau saudara tahu, saudara diciptakan oleh Tuhan. Untuk menikmati dia. Untuk menerima dia. Untuk menerima cintanya. Kalau saudara menerima itu,
saudara dibuat tidak tahan untuk tidak mengasihi dan melayani dia. Amin saudara. Amin. Ya. Dia Tuhan yang turun untuk melayani hidup saudara dan saya. Waktu saudara terima itu, saudara punya kekuatan, saudara punya seperti Maria, saudara akan bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Saudara akan bisa melayani dia lebih lagi. Saya bisa lakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Tapi itu cuma buah saudara. Amin. Itu cuma buah. Nah, ini yang Yesus mau ajarkan buat kita. Sebenarnya pagi hari ini, kita adalah Bartimius. Kita adalah orang-orang yang najis sebenarnya. Kita orang-orang yang buta. Kita ini orang-orang seperti pengemis. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Mungkin ada orang yang saya tidak butuh Tuhan. Saya punya harta yang banyak. Saya punya jabatan yang tinggi. Sekalipun kita punya jabatan tinggi, sekalipun kita punya harta yang banyak, tapi kalau mata hati kita tertutup, kita ini seperti pengemis, orang miskin yang tidak punya apa-apa, tapi punya harta yang banyak, punya uang banyak. Tapi kalau kita sadar, kita adalah seperti Bartimius. Kita orang yang buta sebenarnya, kita orang yang miskin. Kita berteriak sama dia, Anak Daud, Anak Daud. Bagaimana engkau lihat Tuhan hari ini? Amin. Apa yang kau lihat tentang Yesus hari ini? Apakah engkau lihat dia sebagai anak Daud, Mesias, Raja, atau hanya engkau kenal dia sebagai yang lain? Amin saudara. Apa yang kau kenal tentang Yesus hari ini? Yang pertama kau harus tahu, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Dia yang memilih menjadi budak untuk menjadi satu dengan hidup saudara. Kita diikat sama dia satu kali untuk selama-lamanya. Amin saudara.